Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Danu Ares Setianto selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Siasah, dan yang saya sayangi dan saya banggakan rekan-rekan mahasiswa yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Fitri Wulandari dengan NIM 212111245, program studi Hukum Ekonomi Syariah kelas 3G. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai teori kenegaraan dalam Islam, yaitu pemikiran politik dari Khawarij. Baik, yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai definisi atau pengertian dari Khawarij. Nah, Khawarij itu merupakan kelompok sempalan yang memisahkan diri dari barisan Ali setelah adanya arbitrase atau tahkim, kemudian diakhiri dengan perseteruan dan kontak senjata antara Ali dan Muawiyah di Siffin. Kemudian sebab munculnya dari Khawarij. Nah, Khawarij ini muncul karena adanya kekecewaan terhadap hasil dari arbitrase yang merugikan Ali gitu. Sebagai reaksi, mereka itu menolak adanya dari hasil arbitrase tersebut dan keluar dari pasukan Ali. Kemudian mereka itu membenci Ali karena apa? Karena mau berdamai dan memberontak Muawiyah. Tetapi lebih membenci lagi Muawiyah yang telah mencurangi Ali. Materi yang selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai apa saja karakter dari Khawarij ini. Nah, karakter dari Khawarij yang pertama itu sudah saya sebutkan tadi, yaitu kelompok sempalan yang memisahkan diri dengan barisan Ali setelah adanya tahkim atau arbitrase yang mengakhiri dengan kontrak senjata Ali dengan Muawiyah. Kemudian karakter yang kedua yaitu pengikutnya itu dari suku Badui. Kemudian yang ketiga, adanya sikap ekstrim mereka ini membuat Khawarij ini terpecah menjadi beberapa sekte gitu. Oke, pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai pemikiran politik dari Khawarij. Yang pertama, pemikiran Khawarij ini sangat ekstrim dan sulit menerima jika ada perbedaan pendapat gitu. Jika kita lihat dari karakternya tadi, Khawarij itu kan sebagian besar pengikutnya itu dari Badui. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwasannya cara berpikirnya ini masih sangat-sangat sederhana gitu. Kemudian pemikiran politik dari Khawarij yang kedua yaitu orang-orang yang di luar kelompoknya itu mereka anggap kafir dan halal untuk dibunuh. Kemudian yang ketiga, mereka mempunyai pandangan bahwasanya pandangan mereka itu lebih maju daripada Sunni dan Syiah. Yang selanjutnya yaitu mereka itu menerima pemerintahan dari Abu Bakar, Umar, dan Utsman pada 6 tahun pertama saat menjadi khalifah, dan Ali sebelum menerima arbitrase dengan Muawiyah. Karena pada pemerintahan tadi pada masa itu masih sesuai dengan syariat. Kemudian yang kelima yaitu tidak mengakui hak-hak istimewa orang atau kelompok tertentu untuk menduduki sebagai khalifah. Karena pada dasarnya jabatan tersebut bukanlah monopoli mutlak dari suku Quraisy sebagaimana dari pandangan Sunni, juga bukan hak khusus Ali dan keluarganya sebagaimana dari pandangan kelompok Syiah. Nah, menurut mereka itu siapa saja itu berhak menduduki jabatan sebagai khalifah kalau memang itu ada yang mampu gitu. Bahkan mereka itu mengutamakan orang-orang dari non-Arab sebagai khalifah. Supaya apa? Supaya mereka itu bisa menjatuhkan atau membunuhnya kalau ternyata tidak dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan syariat atau
bertentangan dengan kebenaran gitu. Nah, menurut dari Khawarij ini, khalifah atau imam itu harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam gitu. Karena itu kelompok Khawarij tidak mempertimbangkan dari asabibah atau keluarga untuk mengangkat pemimpin mereka. Kemudian yang keenam, dari pemikiran ini, pengikut Khawarij itu berpendapat bahwa kekhalifahan itu bukanlah kewajiban yang berdasarkan syar'i atau agama, sebagaimana dari pandangan Al-Ghazali atau Al-Mawardi serta Syiah. Nah, pengangkatan khalifah atau pembentukan negara adalah masalah kemaslahatan manusia saja gitu. Kalau pertimbangan akal lebih maslahat mengangkat khalifah dan membentuk negara, maka hal tersebut boleh dilakukan. Tetapi bila ternyata ada tanpa pemimpin, mereka dapat menjalankan agama dan mencapai kemaslahatan, maka lembaga khalifah ini tidak perlu dibentuk. Yang ketujuh, nah, berbeda dari Sunni dan Syiah, Khawarij ini memandang bahwasanya tidak menganggap kepala negara itu sebagai orang yang sempurna. Karena apa? Karena kepala negara ini dianggap sebagai manusia biasa, juga yang tidak luput dari kesalahan dan dosa gitu. Karenanya mereka itu menggunakan mekanisme syuro untuk mengontrol adanya pelaksanaan tugas-tugas dalam pemerintahan gitu. Kalau ternyata suatu hari ada penyimpangan yang dilakukan oleh kepala negara, nah bisa saja itu diberhentikan atau dibunuh. Demikian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan, saya mohon maaf. Sampai bertemu di video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.